Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, sobat trader dimanapun kalian berada ya, balik lagi bersama saya Firhan ya. Di sini seperti biasa ya, kita bakal menjelaskan suatu materi trading ya. Mungkin saya bakal menjelaskan materi trading basic ya di sini yang biasanya saya pakai ya untuk menganalisa ya market. Dalam analisa teknikal ada yang namanya supply and demand ya, key level supply and demand ya. Jadi kita bakal belajar di sini bareng-bareng ya, yang biasanya memang saya pakai ya, bagaimana cara menentukan ya key level supply and demand dan bagaimana cara kita entry ya pada area tersebut. Ya, jadi memang biasanya saya menganalisa market itu ada 3 teknik yang saya pakai. Yang pertama teknik supply and demand ya, yang kedua market structure ya, dan yang ketiga price action ya. Tapi kita bakal berfokus dulu kepada teknik supply and demand dan bagaimana cara menentukannya. Oke, baik, di sini sudah ada chart ya daripada market XAUUSD ya, dan kita juga pakai MetaTrader 5 juga ya, dan sobat trader bisa dilihat di sini ya. Dan kita contohkan ya di sini untuk time frame-nya di time frame H1 ya, bagaimana cara kita menentukan ya key level supply and demand ya. Dan sebelum itu mungkin bagi sobat trader atau Bapak Ibu yang belum pernah nonton ya apa itu supply and demand ya, mungkin di sini saya jelaskan lagi ya sedikitnya apa itu supply and demand. Supply and demand itu adalah key level ya, atau di mana area kita best price ya untuk kita ngambil buy atau untuk kita ngambil sell-nya kayak gitu ya. Jadi itu adalah patokan atau parameter kita ketika kita ingin entry buy atau sell gitu. Itu adalah best price-nya kayak gitu ya. Dan sekali lagi ya, semua teknik pun punya probabilitasnya masing-masing ya. Silakan kalau mau di backtest boleh di backtest saja. Oke, kita lanjut ke MetaTrader 5-nya ya. Di sini tools yang saya pakai hanya ada 2 saja ya, simple aja ya buat kalian yang suka simple-simple ya. Jadi ini cocok banget ya. Hanya pakai garis horizontal line seperti ini ya. Untuk ketebalannya juga kalian bisa atur ya. Terus oke. Ya, bagaimana cara menentukannya ya? Ketika kita lihat di H1 misalnya ya, dan ini kan juga kebetulan lagi movement daripada all time high-nya ya. Jadi kalau kita lihat ke back history belum ada harga yang pernah menyentuh ke area ini kayak gitu ya, ke area sini nih. Karena baru harga yang ada di sini aja gitu ya. Dan kalau kita lihat ya bagaimana di sini banyaknya terjadi rejection atau pantulan harga ya, itu bisa kita tandai sebagai area key level pada area demand zone-nya kayak gitu ya. Contoh ya, di sini sudah ada garis horizontal line ya. Saya pakai 2 biasanya. Nanti tools yang satu lagi kita pakai di triangle. Jadi kalian bisa pakai di triangle juga ya untuk menandai suatu area ya. Jadi biar lebih jelas dan bisa diisi dengan warna ya dalamnya itu. Jadi kita pertama-tama pakai horizontal line-nya dulu ya, dimana banyaknya terjadi rejection atau pantulan harga. Di situ kita bisa tandai sebagai area key level. Contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini ya, di harga 2859.40 sampai 2863.76 ya. Jadi range daripada demand zone-nya sendiri itu adalah sekitar 40 pip ya, 40 pip di market gold ya. Jadi biar kita nggak pusing, kita pakai rectangle ya seperti ini ya. Ini juga sebenarnya bisa diganti nih warnanya, cuman udah. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Contoh aja, ini kita pakai warna abu ya untuk rectangle-nya. Kita tarik ya, kita tarik seperti ini ya. Oke. Nah, ini udah jadi nih area demand zone-nya. Jadi ketika harga ya nanti ya mantul lagi atau balik lagi ke area sini, kita bisa ambil buy ya. Seperti contoh tadi ya, di grup ya, tadi saya sudah instruksikan untuk mengambil buy ya, dan sudah saya mappingkan juga ya area demand zone-nya ada di mana aja. Dan kalau kita lihat ya tadi sebelum harga menyentuh ini ya masih di atas ya. Ketika harga sudah menyentuh ya, dia memberikan efek daripada rejection-nya ya. Dan kalau kita lihat di sini sudah ada jarum, shadow, atau apalah kalian sebutnya bebas ya, atau yang biasa saya sebut sih shadow ya. Ini sudah membentuk shadow ya. Pembentukan shadow ini dikarenakan adanya rejection daripada ketika harga sudah menyentuh area demand zone tersebut kayak gitu ya. Dan kalau kalian mau pakai teks juga boleh ya, biar enak gitu ya dilihatnya. Misalnya seperti ini. Bentar ya, parameternya kita ganti dulu ke yang lebih kecil ya. Oke.
demand zone H1 misalnya ya. Jadi ini kalian bisa bisa kalian tandai sebagai area demand zone ya. Kalian tandai di sini demand zone H1, berarti kalian analisa dan menandai area demand zone itu di H1. Jadi seperti itu ya. Jadi demand zone ini adalah area best price untuk kita ngambil buy, seperti itu. Simpelnya seperti itu ya sobat trader ya. Dan bagaimana cara kita menandai area supply zone? Ya, sebenarnya kebalikannya daripada area demand zone ya. Area supply zone itu adalah area best price untuk kita ngambil sell ya, di mana area tersebut banyak terjadi pantulan ya. Banyak terjadi pantulan, tapi bedanya ini di area atas gitu. Ibarat support resisten lah, sebenarnya sama-sama aja, cuman untuk supply and demand kita tandainya sebagai area ya gitu ya. Kalau biasanya support resisten itu hanya menandai satu range harga aja, pakai garis horizontal lain itu udah cukup. Tapi kalau misalnya area demand zone dan supply zone itu mencakup berapa range harga, misalnya area demand zone sekarang itu di 2859.40 sampai 2863.76 ya, sekitar 40 pips ya, seperti itu ya. Karena ini movementnya sedang atau baru-baru saja membentuk all time high, oke lah, kita analogikan ya, karena belum ada harga yang sebelumnya menyentuh lagi area di 2881 ya, hanya satu kali aja nih harga menyentuh ini, karena ini all time high baru. Oke, kita analogikan aja ini sebagai area supply zone-nya ya, sama aja ya, kita tandai adanya rejection harga yang terjadi di situ, seperti itu. Tapi ini memang baru sekali karena ya baru all time high. Beda cerita kalau misalnya memang bukan momen all time high, yaitu bisa aja kita lihat dari back history berapa banyak rejection yang terjadi di situ, kita bisa tandai sebagai area supply zone-nya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ini juga bisa sebenarnya ya, nggak apa-apa, boleh kita misalnya tandai pakai dua garis horizontal lain ya. Misalnya nih, kita dari sini, ini ada rejection juga di sini ya, di 2877 ya, 2877.79 sampai area all time high-nya di sini di 2881.75. Berarti berapa pip tuh dari 77 ke 81? 81 berarti 40 pips ya, nggak jauh beda sama area demand zone. Area demand zone tadi sekitar 40 pip ya, ini juga sama ya, sekitar 40 pip. Coba koreksi kalau saya salah hitung ya. Nah, kalian bisa pakai rectangle ya untuk menandai area tersebut biar enak dilihat, seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita kasih teks lagi boleh ya biar enak dilihat ya. Nah, ini. Oke, misalnya ini supply zone ya, H1. Oke, apply. Nah, jadi kita di sini sudah menandai ya key levelnya, yaitu ada area demand zone dan ada area supply zone ya, dimana ketika harga sudah menyentuh area demand zone kita bisa ambil buy di situ ya, dan ketika harga menyentuh area supply zone kita bisa ambil sell di situ ya, dengan catatan ya lebih bagus di-combine dengan teknik lain. Makanya saya pakai 3 teknik selain supply and demand. Saya melihat konfirmasi itu lihatnya dari price action kalau saya pribadi ya, dan saya juga melihat market structure-nya seperti apa pada market, seperti itu ya. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya sobat trader. Jadi kalau Bapak Ibu atau sobat trader yang ingin lebih komplit lagi ya untuk edukasinya, bimbingannya, itu bisa langsung aja gabung ke grup official, atau misalnya pingin datang ke kantor di Dimek juga boleh ya. Kebetulan kita punya cafe trader ya di sini, jadi cafe khusus trader buat ngopi-ngopi sambil trading ya. Dan bagi Bapak Ibu juga boleh ya kalau mau kontak saya, dan saya biasanya juga live TikTok rutin juga ya. Nanti boleh kontak saya aja ya. Mungkin sekian ya ilmu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa berguna buat Bapak Ibu dan sobat trader yang ada di luar sana ya. Ya udah gitu aja ya. See you, bye bye.